belajar IPA? Sudah. Kalau sudah, coba cek meja, laci, lantai. Apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, jangan lupa nanti dibuang ya. Sekitar berapa orang itu yang tahu tentang sel? Kemudian tentang DNA, berapa orang yang tahu? Berarti semuanya belum tahu ya tentang DNA. Tapi pernah dengar ya kata-kata DNA ya? Kemudian tentang gen, berapa orang yang tahu? Berdasarkan kemampuan pengetahuan awal kalian tidak masalah. Saya harap nanti pembelajaran ini yang awalnya kalian tidak tahu nanti jadi tahu. Kita mau belajar tentang ini, oke? Kita kembali ke slide berikutnya. Coba perhatikan pada dirimu sendiri. Ciri apa sih yang punya kemiripan? Yang menonjol itu apa? Terus ada miripnya nggak dengan bapak dan ibu? Ya, ada yang bisa maju menyampaikan menilai diri sendiri. Yang menonjolnya di ciri fisik ini yang mirip dengan bapak, sedangkan ciri fisik yang menonjol lainnya mirip dengan ibu. Ada yang bersedia mau ke depan? Ada? Kalau tidak ada, terpaksa bisa memaksa ya. Sama di sini ada roda undian. Siapa yang nanti muncul namanya, silakan menyampaikan pendapatnya tentang ciri fisik dirinya dengan keluarganya. Kita putar rodanya. Jeng jeng jeng, siapa ya? Iya, silakan Mira ke depan menyampaikan ciri fisik saya yang menonjol apa, mirip dengan bapak tentang apa, mirip dengan ibunya yang apa. Oke, boleh ambil salah satu. Saya dengan saya dan maksudnya oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat. Ternyata kita ada kesamaan ya, ciri dengan bapak, ada juga kesamaan dengan ciri dengan ibu. Nah, kenapa itu seperti itu? Kira-kira pernah nggak kalian ada pikiran menanyakan kenapa mirip ya? Kenapa mirip bapak? Kenapa mirip ibu? Ciri fisiknya ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa pembelajaran hari ini itu kita belajar untuk memahami molekul yang dasar keluarisan sifat, ada DNA dan gen. Kemudian kita ingin tahu sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Lalu kita
Bentuknya ternyata bervariasi, tidak hanya ada yang coklat. Ini yang ada di tampilan gambarnya, ada hitamnya, ada putihnya. Kira-kira kalian bisa menyampaikan pendapat kalian nggak? Kenapa kok seperti itu ya? Kenapa kok kita ada miripnya dengan orang tua, tapi kadang ada kalanya nggak mirip orang tua, ya? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Pendapat sementara, hipotesa sementara, dugaan sementara tentang kenapa ciri fisiknya ada kalanya sama dengan orang tua, ada kalanya kok justru berbeda dengan orang tua. Ada yang mau menyampaikan sukarelawan? Silakan. Kalau tidak ada, kemudian lagi ya, biar asik. Kita bentar, kemudiannya jeng-jeng-jeng. Siapa ya yang akan menjawab? Pendapatnya silakan dikemukakan. Adalah Mas Kaisar. Silakan Mas Kaisar. Kira-kira kenapa ya kok kadang ciri fisik suatu anak ada kalanya mirip orang tua, ada kalanya justru berbeda. Kayak contohnya tadi kelinci ya, indukannya coklat tapi ada juga yang anakannya malah warnanya tadi apa? Ada putih. Oke, silakan Mas Kaisar. Kira-kira apa pendapat Mas Kaisar? Kemungkinannya apa? Kemungkinannya selingkuh gitu. Kemungkinannya gimana ya? Kemungkinannya takdir. Coba ayo, coba kemukakan pendapatmu. Kemungkinannya apa? Penyebabnya? Selain jawaban yang satu sama plesetin. Nah, Tunggu dibantu teman. Oke, Bu Soma cari teman untuk membantu menjawab. Jeng 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 jeng. Siapa ya yang nanti membantu Mas Kaisar menjawab? Boleh? Kaisar lagi. Nanti Kaisar lagi. Adalah dibantu. Alasannya apa? Jawabannya benar, jawabannya salah, itu tidak masalah ya. Silakan, yang penting dijawab dulu. Kita nanti cari kebenarannya pas praktek dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena apa? Bagaimana kemudian berapa? Apa yang menyebabkan? Atau ada teman lain yang mau membantu menjawab? Kenapa? Banyak juga. Ternyata masih bingung menjawabnya. Apakah nggak masalah? Nah, dari kebingungan tersebut, yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Kenapa kok keturunannya ada miripnya dengan orang tuanya, ada kalanya justru malah beda sendiri dari saudara-saudaranya. Ya, enak kan kayak gitu ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Simak video berikut ini. Videonya mana ya? Kilas aja ya videonya ya. Oke, silakan diamati videonya. Kita lagi menjelaskan apa ini? Oke, itu ada tulisan. Ini ada tulisan apa? Sama? Nah, oke, stop. Jadi, gimana ini penjelasannya ya? Kita lihat gambar
warna koilnya misalnya ini yang warna gambar berarti isinya alil pakai apa yang bisa disebut berarti pakai yang punya label terus yang punya sisi satunya berarti ini ya. Nah terus yang ibu juga sama selanjutnya dari sini ini paham ya cara ngisi anaknya gimana dua-duanya yang muncul tapi ada satu yang tidak digabungin ini apa yang begini ya udah digabungin
Tangannya
Oke, waktunya presentasi kan? Kita belum itu. Biar relax. Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Liriknya kita ganti dari nada lagunya Aku Mau Tamasya. Oh iya, lagu anak-anak ya. Mau tamasya ya. Silakan sambil baca liriknya sambil kita nyanyi bareng-bareng.
Barangkali buat ada yang luka bisa lihat ini digunting lah berapa mau digunting lah buat cari ini aja di atas apa istilahnya agak terang di situ silau kalau silau ini geser mana geser perhatian ya sambil untuk memperhatikan yang tadi ke pertanyaan ya barangkali atau mau memberikan pendapat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasih beda. Bedanya dikasih lihat loh. Nanti di komentar ya, boleh berpendapat. Yang ini ya, komentarnya umumnya yang positif. Lanjut, yang kedua yang dominannya siapa? Dominannya siapa? Dominannya siapa? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya apa? Anaknya bagaimana? Sebagai yang dominan? Sang ibu, namanya apa? Jadi yang hurufnya kita. Oke, ya bisa. Yang dominan adalah bapak atau dengan ciri fisik satu apa? Dominannya adalah apa ibu? Dengan ciri fisik rambut, keras, yang resistifnya ada nggak? Siapa? Dengan ciri fisik rambut, namanya bagaimana? Semuanya atau berapa? Berapa? Yang lainnya apa? Nah, ini yang disampaikan. Terus contoh polarisasi Pak. Selain pada manusia berupa rambut, pada hewan contohnya. Nah, terus kalau pada tumbuhan. Oke. Silakan lanjut. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau berpendapat atau mau memberikan saran, silakan. Tidak ada. Boleh pendapat, boleh pertanyaan, boleh saran, boleh masukan. Boleh, boleh, apa aja.
dengan melekat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik pada pertanyaan. Fungsi DNA ia berfungsi sebagai buku petunjuk yang menentukan bagaimana suatu organisme berkembang, berfungsi dan bereproduksi. Ini adalah unit dasar warisan sifat pada Yang didominannya siapa? Yang ibu. Ibunya dominan. Anaknya, gennya. Gen dominannya tentang apa ya? Kuping telinga, anaknya kuping telinganya semuanya apa sebenarnya? Semuanya. Beri contoh selain pada manusia berupa kuping telinga, warisan sifat kalau pada hewan apa? Pada tumbuhan. Contohnya Warna kulit, rambut. Pada hewan, pada tumbuhan, ciri fisik tumbuhan. Kalian suka mengamati apa? Tumbuhan. Mengamati apa tumbuhan? Mengamati apa? Apa? Kalau tadi kelompok BT bilangnya daun ya. Kalau kamu contohnya apa? Batangnya. Batangnya di mana? Terkambil, apa enggak? Itu ya. Oke, itu presentasinya dari kelompok kuping belakang. Silakan kelompok B. Rambut lurus. Boleh bertanya, boleh memberikan saran. Baca mana cek? Sambil berdiri. Kelompok saya akan bertanya, apa fungsi DNA menurut kelompokmu? Fungsi DNA ia berfungsi sebagai buku petunjuk yang menentukan bagaimana suatu organisme berkembang, berfungsi dan bereproduksi. Oke, itu ya. Beri tangan buat temannya. Jangan salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk teman yang sudah tampil maupun yang belum sempat tampil. Kita beri tepuk tangan untuk usaha kita benar ya. Untuk teman kelompok lain yang belum tampil, jangan khawatir, masih ada pertemuan berikutnya nanti gantian, oke? Kita lanjut ke pewarisan sifat di sekitar kita. Tadi sudah benar dijelaskan sama teman kalian. Kalau pada manusia, bentuk rambut, warna mata, warna kulit. Kalau pada tumbuhan tadi bentuk daun, terus batang, terus apa lagi ya? Biji, betul. Kalau pada hewan, bulu, warna bulu, bentuk bulu, warna mata, betul sekali. Oke, kita lanjut. Ini aplikasinya ya, macam-macam ya. Katanya ada yang di bidang teknologi, ada yang di kedokteran, ada yang di bidang penelitian. Ya. Kita lanjut ke refleksi bersama. Kita lihat pertanyaan yang terakhir, boleh. Bagaimana ilmu pewarisan sifat bisa membantu manusia di masa depan? Kira-kira ilmu genetika, ilmu pewarisan sifat ini bermanfaat apa tidak? Terus bermanfaat. Terus di masa depan kira-kira bermanfaatnya dalam bidang apa? Kesehatan. Terus kebutuhan manusia selain kesehatan apa ya? Apa ya? Ekonomi. Terus apa lagi? Pendidikan. Selain pendidikan
bidang pangan. Ya, oke, iya ya. Berarti ilmu ini penting nggak buat kalian? Penting. Untuk masa depan juga penting ya, tidak hanya sekarang aja. Kita lanjut ke sesi penutup. Tadi sudah bersama sampaikan, kalian sudah melakukan usaha yang bagus. Cuma ada sedikit saran dari bersama, bentuk DNA-nya kurang pelintir ya, kurang membentuk kayak keriting gitu ya, keriting gantung, kurang putar gitu ya. Atau mungkin itu karena disebabkan lidinya kurang panjang dan isi gennya kurang banyak kali ya. Oke, tidak masalah. Nanti lain waktu kalian di rumah dicoba ya membuat DNA yang bentuknya benar-benar bentuk spiral. Oke? Kita simpulkan bareng-bareng untuk pembelajaran kita hari ini. Berarti DNA itu apanya gen? DNA di dalam gen apa gen di dalam DNA? Gen di dalam DNA. Yang menentukan kita mirip orang tua berarti adalah gen ya. Di dalam diri kita itu ada gen bapak, ada gen ibu. Nah, kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari selain tadi, berarti kita bisa jawab dong. Kenapa kok kita mirip orang tua kita? Karena kita mewarisi gen dari orang tua. Kenapa ada tadi di awal kita bahas kelinci, indukannya jantan betina coklat tapi anakannya ada yang putih. Berarti gimana ini? Berarti jangan bilang selingkuh loh ya. Atau jangan menjawab itu udah takdir. Ada penjelasannya. Berarti penjelasannya? Jadi kemungkinan indukannya itu tampilannya coklat, tapi gennya membawa bulu warna putih, sehingga anakannya ada ya warna putih. Jangan buru-buru sukudon bilang selingkuh, oke? Selanjutnya yang terakhir, setelah belajar ini kalian kira-kira mau belajar apa lagi sih? Yang kaitannya sama materi kita hari ini. Kita udah belajar tentang DNA loh. Kalian pengen tahu tentang apa berarti? Kaitannya sama DNA. Apa? Rencana kalian ke depan mau belajar mendalami apa berarti? Yang kalian minati setelah belajar ini apa coba? Kromosom, iya. Tadi kromosom bentuknya apa ya? Nah, boleh nanti di rumah kalian coba telusuri kromosom itu detailnya, penjelasannya gimana sih? Oke? Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar yang tadi lagunya kalian lakukan. Persilangan menghibrid ya. Hari apa? Kita ada lagi? Hari Jumat. Praktek kayak gini lagi ya. Suka yang kayak gini apa yang kayak kemarin yang guru kasih tugas? Kayak gini. Yang ada praktek bikin-bikin apa itu ya? Ada aktivitasnya oke, bisa Mas Yusuf. Nah, nanti bersama share lembar penilaian diri di Google Form, bersama share lewat HP, nanti diisi ya. Kemudian kalau nggak salah ya, mau dibuka sama share ya lembar penilaian diri, minta tolong refleksi dirinya, info untuk penilaian diri isi ya. Tinggal pilih jawabannya sesuai dengan fakta yang telah kalian pelajari hari ini. Nah,
penilaian dirinya ya, pakai HP-nya. Sebelum sama akhiri pembelajaran hari ini, coba kita mengingat kembali tepuk yang sengajakan ya. Tepuk 1. Sambil bilang apa ya? Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Ulangi ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Oke. Sekian dari Soma, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang monohibrid. Jangan lupa baca-baca dulu di rumah ya, biar nanti pas pembelajaran bisa mengikuti dengan baik.